Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kiat-kiat Pak ya, kiat-kiatnya. Kalau ada orang ngantuk, lebih baik tidur dulu baru sholat. Nah, semua itu musibah mas. Sekalian setiap masuk waktu sholat ngantuk, setiap mau sholat ngantuk. Bahkan ada orang sholat Pak, nanti buang takbir baru menguap. Waktunya tidak takbir, tidak menguap. Tak begitu takbir langsung menguap. Apa artinya? Setan tepuk tangan. Kita mohon kepada Allah SWT. Karena itu bayang, saya biasa bilang sama uminya, jangan suruh saya sesuatu kalau saya mau pergi di masjid. Jangan suruh beli begini, suruh bukan urusan begitu. Saya mau urusan fokus sama Allah. Biasa itu Pak ya, ada bisa belikan nggak begini kalau pulang dari masjid, ya urusan begitu. Ada ingatan lagi. Nanti saya sholat sujud, mau beli sayur, mau beli ikan, menyiksa itu. Kadang kalau ada urusan hajat, selesaikan paling bagus baru sholat. Ini waktu emas, jangan sekalian waktu emas ini, ini emas di hadapan Allah. Masa 10 menit pun dirampas lagi oleh setan 10 menit itu. Sudah diberikan waktu 23 jam, 40, 50 menit, 10 menit. Kita berikan, ini pun sudah dirampas lagi. Ingat situ, ingat sini, ingat sini, ingat situ. Dan itu setan itu hadir. Orang ngajar mentor setan itu. Yang 10 menit saja sudah mau dirampas. Nah ini waktu berharga Pak. Itu sangat berharga sekali. Ya. Jadi kunci ini Pak, jangan baik-baik kuncinya ini. Kalau fokus sama Allah kita akan terbuka. Begitu melenceng kita sama Allah, setan yang buka. Hati ini ada dua. Kalau bukan sama Allah, sama setan. Maka tidak ada hati yang sekalian yang tidak ada penghuninya. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang hidupnya tidak mau pasrah sama Allah, maka Allah pasrahkan sama syaitan. Ya, kata Allah, nuqayyid lahu syaitan. Hambaku, kau tidak mau sama saya, kalau begitu syaitan ambil itu, kuasai dia. Maka tidak ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Pasti punya petunjuk. Kalau bukan Allah, syaitan. Kalau tidak dikunci sama Allah, dikunci sama setan. Siapa yang butuh sama Allah, setan lari. Siapa yang tidak merasa butuh sama Allah, setan mendekat. Dan Allah sudah beri amanah setan juga begitu. Nanti di surah 43, surah Zukhruf ada, cuma saya agak lupa di mana ayatnya. Ya. Ini penting sekali. Selama ini kita fokus di mana? Di Ka'bah. Ka'bah ini kiblatnya wajah dan kiblatnya badan kita. Iya. Kan kita disuruh menghadap. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini bagi orang yang ada di dekat Masjidil Haram. Tapi kalau kita di sini adalah menghadap ke kiblat. Kalau menghadap kiblat berarti itu sudah di Masjidil Haram. Karena menghadap Ka'bah itu ada 3. Yang jauh dari Arab, ya menghadap ke sana. Yang sudah di Arab, yang menghadap ke Masjidil Haram. Yang sudah ada Masjidil Haram, yang menghadap ke Ka'bah.
Orang yang tidak menghadap ke Ka'bah tidak sah salatnya kalau dia sadar, dia sanggup. Ya. Kecuali pada saat dia sholat dia sadar, ya dimaafkan. Ya. Kalau sementara kita sholat Allahu Akbar, ternyata sudah nanti sholat, ternyata kita sadar menghadap ke utara, sah sholatnya atau tidak? Sah sholatnya? Nanti sudah sholat baru menghadap, kita tahu menghadap ke utara, menghadap ke timur, sah? Sah, karena dalam keadaan tidak tahu. Tapi kalau sementara sholat, kita ada orang bermalam di rumah kita, salah menghadap kiblatnya, gimana dikasih tahu? Boleh dikasih tahu? Misalnya dia menghadap ke sana, kita lihat dia sementara begitu, dia apakan? Hah? Dia menghadap ke sana, terus kita lihat dia apakan? Hah? Ditegur. Boleh ditegur itu orang sholat? Hah? Boleh. Yang tidak boleh orang sholat menegur. Boleh ditegur, maaf Pak, ke timur ke barat ke, balik ke, boleh. Atau tidak bisa dipegang, bisa. Yang tidak boleh dia tegur kita, itu tidak boleh. Bayangkan Pak, kalau orang tidak menghadap ke sana dalam keadaan sadar, sanggup. Kalau orang tidak sanggup, tidak dimaafkan. Misalnya orang sakit, orang terikat, orang tidak bisa seperti jasa pesawat, sah. Tapi ada hal yang dilupakan di sini. Sedangkan Rabb Ka'bah, pemiliknya Ka'bah ini, ya, falyabudu rabb hadzal bait, ibadahilah yang memiliki hadzal rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait, Rabbnya rumah ini. Siapa rumah ini? Pemilik rumah Allah. Allah kemana? Pemilik Ka'bah. Kiblatnya hati. Hati kita punya kiblat. Hati. Fisik kita punya kiblat ke Ka'bah. Tapi hari ini mas kalian coba. Hari ini kiblat kita kalau sholat di mana? Komputer bagi tukang ketik, di kantor bagi orang kantoran, di sawah bagi petani, di penjual jualannya, akan sibuk dengan sibuk sendiri. Berarti dia sudah melantik arah kiblat baru yang buatan setan bagi dirinya. Semoga Pak kita begitu ada setan masuk, segera kita banting. Nanti akan tuntun kita ini adalah zikir kita, bacaan kita. Karena pasti Pak ini hati liar ini, hati bolak-balik, terus berubah. Kadang kita sholat Pak, aduh besok saya sholat, saya menangis kalau Ustaz Erlin sudah mau rukuk. Tapi biasa tuh Pak sholat, astagfirullah, keluar kak bicara tadi, keluar keliling, seperti masih ada kak di jalanan itu. Berarti setan yang komandoi. Segera, kata para ulama, segera bawa zikir kita. Zikir kita, hadirkan hati kita kembali situ. Nah, ini di antara penghadapan pada Allah dalam salat ini, ya, di mana kita ada muraqabah. Kalau siapa yang salat, begitu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dia merasa malu kepada Allah, merasa dekat sama Allah, dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah, disaksikan oleh Allah gerak-geriknya, terus dia merasa dekat, ini berarti sudah menghadap sama Allah. Ya, dia sudah takzim. Begitu kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya butuh rahmat Allah, saya butuh pertolongan Allah, saya butuh cinta Allah, saya butuh ampunan Allah. Semua yang dia rasa butuh sama Allah, kecil yang lain,
maka disitulah hadir namanya menghadapnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar banyak kita hadirkan rasa takzim ini, maka salat sekalian tidak sah kalau tidak dimulai dengan takzim. Allahu Akbar. Jangan sampai kita menjadi pendusta besar di hadapan Allah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ampunannya Allah besar, rahmatnya Allah besar, kasih sayangnya Allah besar. Tapi kita mengkerdilkan pertolongan Allah dalam hidup kita, maka hakikatnya dusta mulut kita dan takzim kita itu hilang.